Baik, Shalom. Terima kasih untuk Pak Gembala dan seluruh majelis gereja dan jemaat yang boleh memberikan waktu dan kesempatan bagi saya. Dan saya bersyukur ini mungkin kali yang kedua. Waktu tahun 2018 bulan Juli itu saya isi di tempat ini hampir 5 tahun lah kita nggak ketemu. Tapi puji Tuhan, kalau selalu saya kemana selalu minta Tuhan, saya mau pelayan kemana ya? Itu ya, saya nggak pernah akan jalan kalau saya nggak pernah bertanya dulu. Ya, Surabaya aja sudah 11 tahun saya nggak pernah pelayanan di Surabaya. Ya, tapi saya selalu berdoa, Tuhan kapan Tuhan? Akhirnya saya berdoa lagi, Tuhan di Kupang kapan ya? Masa tahun kemarin saya masuk nggak ada pelayanan, saya langsung dari Timor Leste tahun kemarin langsung pulang. Akhirnya kemarin dari Timor Leste saya bilang, Tuhan tiketnya kan hari Senin. Nah kalau hari Minggu kemana ya? Tuhan tolong dong. Kalau memang ada gereja terbuka, saya mau masuk ke sana biar saya sampaikan kesaksian saya supaya jemaat boleh diberkati lah. Akhirnya puji Tuhan, 2 gereja terbuka buat saya, saudara. Ya. Lalu di Bali juga begitu. Di Bali 7 tahun saya nggak masuk, saudara. Akhirnya waktu lalu saya lagi berdoa bergumul, saudara-saudaraku. Saya bilang, Tuhan, masih sih 7 tahun nggak pernah ke Bali ya? Tuhan kapan ya? Baru ngomong kayak gini siangnya, teman saya langsung telepon, Domingus di mana? Saya bilang dari dalam gua Pak. Duh gua ngapain? Saya bilang di rumah. Maksudnya ya siap mau ke Bali, siap mau pelayan kemana? Bukan pelayanan. Ini ada anak saya mau pesta kawin ini, mau pemberkatan. Bisa datang, tapi tiketnya kemana Pak? Siap aku kirim. Datanglah saya ke Bali. Tapi kemarin bulan Mei bulan Juni itu tanggal itu juga tanggal 3 ya. Tanggal 4 hari Minggu, saya bilang Tuhan, saya pulang tanggal berapa ya? Hari Minggu itu kan tanggal 4. Saya mau pelayan ke gereja mana ya? Baru ngomong gini, ada pendeta telepon, Pak Domingus kapan datang ke Bali? Saya bilang besok sudah sampai di sana. Itu semuanya dalam rencana Tuhan. Ya, kalau kita bertanya kepada Bapa, pasti Tuhan yang menggerakkan segala sesuatu untuk kita bisa bertemu, untuk saling menguatkan satu sama yang lain. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa yang saya pernah bersaksi di tempat ini bahwa saya hidup hanya karena kasih Tuhan. Saya hidup hanya karena mujizat Tuhan. Kalau bukan Tuhan Yesus, tidak mungkin saya berdepan saudara. Saudara mungkin pernah dengar peristiwa pembakaran sekolah Alkitab atau sekolah tinggi teologi di Ulos yang dibakar oleh massa pada tanggal 15 Desember tahun 99. Apakah sebagian sudah pernah dengar kesaksian saya? Coba angkat tangan. Ya, udah cuma berapa orang yang belum dengar kesaksian saya, coba angkat tangan. Rupanya banyak Pak ini. Jadi saya akan bersaksi bahwa saya hidup hanya karena kasih Tuhan. Kenapa saya katakan demikian saudara? Karena ini nyawa sambungan saudara. Tidak mungkin saya hidup normal, tidak mungkin saya hidup saya sehat seperti ini. Kata dokter kalau saya hidup saya ini lumpuh. Kata dokter kalau saya hidup saya ini jadi bego-bego saudara-saudaraku. Tapi sampai detik ini tidak ada bego-bego, tidak ada lumpuh dalam hidup saya. Karena saya kena percaya dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Itu luar biasa saudara. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Saya juga tidak pernah membayangkan bahwa hal itu akan terjadi pada pribadi saya. Karena peristiwa itu tanggal 15 Desember tahun 99 ketika terjadi pembakaran sekolah Alkitab atau sekolah tinggi teologi Dulos yang berada di Jakarta Timur. Saat itu kami mahasiswa tinggal di dalam asrama. Jumlah kami saat itu 337 orang. Ketika masa masuk, lalu jumlah mereka itu hampir 400 lebih, 700 lebih. Lalu kampus kami dikepung, lalu setiap mahasiswa keluar akan dipotong satu-satu saudara. Nah jumlah kami kan cuma 300, masa lebih dari itu. Ya, perhitungan masa itu bahwa 10 lawan 1 karena mereka berpikir orang timur kalau berantem kuat-kuat. Masa sekolah pendeta gak mau berantem? Lu datang paling tinggi tumpan tangan doang. Ya. Tapi kenyataannya lain saudara. Malam hari itu pikiran saya bilang Tuhan yang kena potong pasti yang besar-besar itu. Di balik itu lain yang kena potong kecil-kecil saudara. Tapi saya bersyukur rupanya Tuhan mencari orang-orang yang demikian. Ya. Sehingga malam hari itu saudara-saudaraku, bahwa saya jam 7 malam itu sudah tidur. Menjelang jam 9 malam masih itu masuk. Lalu kampus kami dikepung.
Lalu mereka masuk menghancurkan kaca-kaca. Setiap mahasiswa itu situ juga ditombak pakai linggis, yang pakai tombak, yang pakai pedang dipotong pakai pedang, saudara, yang pakai balok dipukul pakai balok, saudara. Malam hari itu tidak ada kasih di sana. Malam hari itu yang ada cuman hanya ada pasti akan mati, saudara. Pikiran setiap mahasiswa itu. Saya sementara ngorok, saudara, kan jam 7 malam, saudara nggak tahu, ya. Itu sudah tidur. Akhirnya sekitar setengah 10 malam, teman saya dia masuk ambil pedang, baru dilihat saya di tempat tidur. Dia kasih bangun saya. Saya turun dari tempat tidur, saya lari ke halaman, baru saya lihat masa begitu banyak, saudara. Lalu saya mulai tutup mata rapat-rapat, lalu saya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Malam hari ini kalau saya meninggal, saya yakin masuk surga. Berdoa dalam keadaan badan tergoncang, menangis, berteriak-teriak. Istilah saya berdoa pun dalam hati saya, Tuhan ada teman saya di samping, dia pegang pedang, pasti dia akan jaga saya. Istilah saya berdoa, teman saya pergi, selamatkan pacarnya, saudara. Akhirnya di situ saya sudah berdiri sendiri dalam taman, diperhadapkan dengan massa yang sementara menuju ke saya. Lalu saya lihat 2 pintu gerbang di sana, massa sudah berkuasa. Ini mau keluar lewat mana? Karena kampus kami itu pagarnya itu 2-3 meter semua itu. Nah sementara pendek bisa nggak melompat, saudara? Itu pikiran saya ke sana. Lalu setelah saya udah buka mata gini, masa sementara menuju ke saya lihat ke arah kiri, belum ada orang. Saya lari ke sana, saudara. Baru 4 langkah bertemu dengan massa. Mereka pakai senter, berteriak-teriak, hei ada mahasiswa, tangkap, bunuh. Mereka mengejar. Akhirnya saya lari, ya. Kemana saya pergi, selalu mereka ikut saya. Tangkap, bunuh. Lalu di belakang kampus kami, akhirnya saya lari ke arah kanan. Baru 4 langkah lagi ketemu dengan massa lagi, saudara. Kan mereka pakai senter. Ada mahasiswa, tangkap, bunuh. Tuhan, saya dibunuh, Tuhan. Lalu saya mundur, ada gang di belakang. Lalu saya lari ke sana, mereka rame-rame ikut saya, saudara. Lalu udah di bawah pagar, ini mau melompat gimana, saudara? Dalam pergumulan yang luar biasa, karena nggak bisa melompat, saudara, cuma lari keliling pagar. Lari keliling pagar, di ujung sana bertemu dengan 2 teman. Lalu sama-sama lari, saudara. Namun mereka di belakang saya. Dalam sekejap, 2 teman ini bisa melompat lewat pagar 3 meter dan saya ketinggalan di dalam. Tadinya sebenarnya saya mau balik begini, saya mau ngomong, Yakob, Sariman, ayo kamu duduk begini, semua injak di sini, kamu berdiri baru saya panjat gitu. Baru lihat begini ngomong, mereka udah sampai luar. Karena mereka tinggi, jadi mereka bisa lompat, saudara. Akhirnya mereka udah di luar, mereka berteriak, Domi, keluar, Domingus, melompat. Waktu lari sambil jawab, tetap masih itu kejar saya. Di ujung sana ada pagar kawat duri. Lalu saya buka pagar itu lebar-lebar, saya meraih keluar. Setelah keluar sampai luar pagar, masih di belakang, waktu mereka potong saya, parahnya kena kawat durinya, saudara. Itu kalau kena di paha saya mungkin putus. Akhirnya mereka berkata, wah mahasiswa ini mereka sudah sampai lingkungan masyarakat, kita nggak bisa ikutin mereka. Masuk kembali ke kampus, laki-laki kita bunuh, perempuannya kita perkosa. Mereka ngomong gitu, saya lihat belakang, loh ini lubangnya besar. Karena sebuka kawat duri itu kan lebar itu. Saya lihat begini, lubangnya besar. Tapi mereka lihat itu lubangnya, bilang ada kawat duri yang baru. Ini kawat durinya rapat, gak bisa kita keluar. Nanti kita akan luka di tangan kita, katanya. Dan saya kena percaya, malam hari itu Tuhan menambahkan kawat duri yang baru, saudaraku. Ya, memang situasi yang sangat sulit, maka disitulah baru Tuhan bekerja. Kalau biasa-biasa begini mah ya santai aja. Nanti di ujung tanduk baru Tuhan akan nolong. Ya. Akhirnya di situ saya bertemu dengan 2 teman. Lalu sama-sama lari, lalu sama ketika lari jalan seperti biasa di lingkungan masyarakat Cipayung. Dan secara manusia kami juga nggak pernah takut, karena pikiran kami kan kampus kami dekat dengan markas ABRI, dekat dengan markas itu TNI Cilangkap, ya. Tidak mungkin diserang, tapi justru ya diserang juga. Ya, akhirnya malam hari itu, saudara, saya jalan dengan 2 teman, kan berdoa kan jalan gitu, berdoa sambil jalan dan tutup mata. Ya, berjalan di jalan setapak itu kan saya sambil tutup mata, saya bilang, Tuhan, saya tidak mencuri, Tuhan. Malam hari ini kalau saya meninggal, saya yakin masuk surga.
Saya yakin dan percaya malam hari ini kalau saya meninggal saya akan masuk surga Tuhan. Ini kami 3 orang berani serang, paling-paling baku pukul. Selesai berdoa, buka mata, 2 teman menghilang lagi. Ya, sebenarnya kalau terjadi peristiwa seperti itu nggak boleh tutup mata. Namanya dari kecil kalau diajak berdoa kan tutup mata. Jadi buka-buka udah ada musuh, kita mau lari kemana juga. Ya, akhirnya teman 2 orang ini pun mereka berdoa nggak tutup mata. Sebenarnya kalau mereka lari pun kasih tahu saya, Dome ayo lari. Ini lari selamatkan diri masing-masing. Lalu masa itu mereka tahu ada mahasiswa ada yang lari. Lalu masa itu kejar 2 teman ini. Lalu dua-duanya ditangkap. Yang satu dicincang malam hari 9 kali di situ. Yang satunya mati malam hari itu, saudara. Lalu saya lari menuju ke rumah teman. Sampai di depan rumahnya ketuk pintu, tidak ada membuka pintu bagi saya. Lalu saya berdoa penyerahan diri yang terakhir. Selesai berdoa, ketuk lagi pintu. Jarak antara rumah dan jalan raya dekat, saudara. Masa kan ada jalan raya, kampus kami ini ada jalan setapak, ya. Jadi jalan raya, lalu saya di depan pintu di sini, jalan setapak, kampus kami di sini. Jadi masa turun dari sini, jalan raya ini menuju ke sini pasti lewat jalan ini di mana saya berdiri. Lalu mereka dengar ketukan pintu, masih itu alihkan senter ke saya, lalu mereka berteriak, ada mahasiswa, tangkap. Rame-rame satu kelompok massa itu begitu banyak, hampir 20 lebih. Mereka menuju ke saya, dan di situ kebetulan saya pegang Alkitab ini, lalu saya buang Alkitab ini, saudara. Jadi Alkitab hari ini, saudara, ini dari tahun 98 sampai hari ini yang selamat, saudara. Ya, ini hancur-hancuran. Tapi inilah waktu saya keluar saya bawa. Ya, akhirnya saya buang Alkitab ini, lalu disitulah saya ditangkap. Lalu yang pertama tangan saya mulai diikat pakai tali. Yang kedua kepala saya diikat pakai tali, ditutup pakai kain, baru diikat, saudara. Lalu saya dibawa pun pedang sudah nempel di leher, saudara. Berdoa semakin berteriak-teriak, pedang itu semakin dinore-nore gini, dan ini leher saya sudah bolong dan baju saya ini sudah penuh dengan darah, saudara. Di situ pun badan saya ini tergoncang begitu luar biasa. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mencuri, saya tidak bersalah, Tuhan. Malam hari ini kalau saya meninggal, saya yakin masuk surga. Berdoa berteriak-teriak, tahu-taunya ada seorang bapak, mungkin dia jengkel dengan doa saya. Dia tendang saya dari belakang, jatuh ke depan. Ternyata ada got di sana. Jatuhlah di dalam got itu, nggak bisa berdaya lagi, saudara. Lalu bapak itu pun dia tidak puas lagi. Lalu dia narik saya dalam saluran air itu. Lalu dia angkat tubuh saya begini. Dia banting saya ke arah samping got itu, saudara. Dan disitulah saya pingsan. Ternyata nggak sampai di situ. Waktu saya pingsan itu pun mereka masih berdiri, mereka masih duduk-duduk jaga saya di situ. Jangan-jangan hidup kan gitu. Ya. Tapi 5 menit kemudian saya sadar, saya berdoa. Tuhan Yesus tolong saya. Loh, orang ini masih hidup. Orang ini harus berdoa. Tuhan Yesus tolong saya tidak mencuri, saya tidak bersalah. Loh, orang ini masih hidup. Tiba-tiba mereka berkata, mas bangun. Mas bangun. Bergerak mau bangun, dikebukin pakai balok. Mas bangun. Bergerak mau bangun, ditombak, saudara. Malam hari itu tidak ada kasih di situ. Malam hari itu benar-benar seperti kuasa gelap begitu menguasai hati orang, sehingga di situ tidak ada belas kasihan, saudaraku. Di situ pun saya mulai berdoa. Akhirnya di antara masa itu berkata, masa itu ngomong begini, orang ini sudah tidak kuat. Tapi coba saat itu kalau memang saya berpikir secara manusia, coba pura-pura mati aja, tahan napas gitu ya. Tapi waktu saya sadar, doa saya semakin kencang sehingga mereka ini tambah jengkel lagi. Ya, akhirnya mereka berkata, mas bangun. Akhirnya mau bangun, digebukin pakai balok. Akhirnya di antara mas itu ngomong begini, orang ini sudah tidak kuat, lepaskan ikatan di tangannya. Lalu mereka lepaskan tali itu, terlepas. Lalu saya ditarik dari binatang sambil mereka berteriak-teriak, wah, kita dapat mahasiswa, kita dapat orang dalam, kita dapat mahasiswa. Ini masih tetap ditutup ini, ya. Lalu ada yang berkata, bawa dia ke sini untuk kita periksa dia. Saya diserahkan kepada kelompok massa yang kedua, itu lebih jahat lagi. Nah itu, ya, ditaruh di tengah-tengah lingkaran massa, saudara.
Lalu mereka ada yang tipu tangan, potong, potong, bunuh, nama di tangan masa. Yang pegang alat tajam apapun di tangannya, itulah yang ditimpukan ke saya. Yang ada batu di tangan saya, itu pun yang ditimpukan ke saya. Akhirnya malam hari itu mereka sambil tipu tangan, potong, potong, bunuh. Tiba-tiba ada yang berkata, jangan potong dulu, kasih bangun dia, buka kain di kepalanya. Jangan-jangan kita salah potong, ini teman kita. Akhirnya mereka kasih bangun saya, lalu mereka buka kain di kepala, saya buka mata. Waduh, di situ masa begitu banyak, saudara. Itu bakul semua saudara bawa itu yang namanya macam-macam lah di situ. Namanya sudah di situ tangan masa, ya. Di tangan masa itu pun sementara ya secara manusia ya kita udah pasti matilah, ya. Akhirnya di situ mereka senter dari kaki sampai di wajah saya. Lalu mereka lihat rambut juga, rambut panjang seperti ini, keriting lagi. Mereka tahu, lalu mereka berkata, ini orang luar pulau, bunuh dia karena rambutnya keriting. Lalu saya tunduk kepala dan berdoa. Selesai berdoa, buka mata, ada polisi satu dari sana. Saya pikir datang nolong saya, tapi dia juga mengalami ketakutan karena mungkin dia sendiri gak bisa, ya. Tiba-tiba seorang bapak datang dari arah kiri, dia bawa kayu besar, geser. Saya mau dekat kepada dia, saya mau tanya dia dulu. Lalu dia mendekat kepada saya, dia bawa balok besar, berdiri di samping kiri, dia memberikan dua pertanyaan. Mau ikut Tuhan Yesus atau meninggalkan Tuhan Yesus? Pedang sudah nempel di leher. Mau ikut Yesus, kau akan tetap dibunuh. Maka firman Tuhan berkata, setiap orang percaya kepada Yesus akan mengalami aniaya. Ya. Itu begitu bilang, aku beriman. Mungkin ada pendeta yang terkenal yang bilang, aku beriman, tapi kalau pedang nempel kencing celana itu, ya, aku beriman, saya percaya, diperhadapkan dulu, seperti itu kencing celana, bisa berak celana itu. Orang sementara orang ini datang, ini ngeri kok, ya, ini nggak ada kasih. Akhirnya di situ mereka senter dari kaki sampai wajah saya, mereka berkata, ini mahasiswa, ini orang luar pulau, bunuh dia. Lalu saya tunduk kepala, lalu berdoa, saya yakin dan percaya, Engkau ada di samping saya Tuhan. Lalu tiba-tiba suara bisikan Tuhan berkata gini, jangan takut, aku menyertai engkau. Itu suara bisikan itu tiba-tiba sudah di ujung tanduk. Yang tadi badan saya tergoncang kayak gini, tiba-tiba roh ketakutan hilang, tinggal damai sejahtera. Lalu mereka pukul saya pakai balok, saya jatuh ke depan 2 meter, selanjutnya tidak sadar lagi. Bagaimana waktu matinya? Nah, ini yang matinya sebenarnya orang yang percaya kepada Yesus, kematian itu indah di hadapan Tuhan. Ada amin? Orang yang percaya kepada Yesus, kita nggak usah takut mengenai kematian itu, karena di balik kematian ada kehidupan itu. Dan itu juga saya sudah membuktikan bahwa ternyata kita percaya kepada Yesus, kematian itu indah di hadapan Tuhan. Nah, sampai hari ini kalau saya berbicara gini, kalau saya lihat ada orang mati, wah ini tuh udah pergi kok, ngapain ditangisin? Malaikat datang juga, yang penting dia percaya Yesus dulu, ya. Akhirnya saya melihat di sini bahwa di balik kematian ada kehidupan. Sebelum saya sambung kesaksian itu, saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini kita boleh dikuatkan bahwa jangan takut mengenai kematian. Ada amin? Maka firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama dan ayat yang ke-10. Di sana firman Tuhan berkata gini. Sebelum saya sambung kesaksian ini, firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama dan ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Ya, bukan kita semua gini. Karena apa? Ayat yang ke-5. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat yang ke-10, di sana dia berkata gini, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian jauh firman Tuhan.
Seringkali kita melihat yang namanya kematian. Ketika kalau datang mengambil seseorang, hal yang pertama tidak pernah melihat usia. Hal yang kedua, ketika dia datang mengambil seseorang, tidak pernah melihat apakah dia golongan orang kaya atau golongan orang miskin. Tepat pada waktunya akan mendapat giliran masing-masing mengenai kematian itu. Dan saudara dan saya malam hari ini pun akan mendapat giliran masing-masing untuk pulang, saudara. Nah, pertanyaan saat ini, apakah kita sudah siap untuk pulang? Apakah saat ini kita sudah mempersiapkan hidup kita apabila saat ini Tuhan berkata, aku memberikan waktu cuma 2 jam, kamu harus mempersiapkan hidup kamu. Kalau Tuhan yang berbicara langsung, maka apa yang kita harus persiapkan saat ini? Karena 2 jam lagi sebentar kita pulang kok, ya, kan dia datang mendadak. Nah, sehingga saya lihat di sini bahwa rupanya kita ini manusia-manusia ini, kita ini pendatang, kita ini orang asing. Kita datang di bumi ini cuma hanya kos-kosan. Kita datang di bumi ini cuma hanya kontrak. Selesai masa kontrakan kita, maka kita pulang untuk selama-lamanya. Tapi seringkali kita nggak pernah berpikir ke arah sana. Sering yang kita pikirkan, aku kan masih muda, aku kan masih kuat, belum tentu Pak Pendeta aku mati. Loh, ada orang berdiri begini tiba-tiba jatuh, ya lewat dia. Ya. Ada orang nggak sakit, tiba-tiba sepagi bangun juga udah pulang. Dia selalu dekat dengan hidup kita. Kalau malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu bagi saudara, marilah kita sungguh-sungguh percaya dan beriman sungguh-sungguh. Pengabdian kita harus sungguh-sungguh kepada Yesus. Bangunlah mesbah pribadi di hadapan Tuhan. Bangunlah mesbah keluarga dalam keluargamu. Bangunlah mesbah komunitas seperti ini yang terbaik. Maka pada akhirnya Tuhan akan mengizinkan kita untuk berjalan terus sampai mencapai 80 tahun itu, saudara-saudaraku. Haleluya, ya. Tuhan akan memberikan umur itu, ya. Tapi kalau kita tidak pernah menunjukkan kualitas yang baik, orang ini kita ini cuma suam-suam kuku, nggak berharga, saudara-saudaraku. Ah, lu pulang sudah, daripada sebentar kau binasa di sana. Ya. Kalau hari-hari ini kita bisa lihat, kita bisa membedakan mana yang sungguh-sungguh percaya Yesus dan mana yang tidak, mana yang bertumbuh dan mana yang tidak. Kita bisa melihat setiap perkataan yang keluar dari mulut manusia, kita bisa menilai bahwa ini orang surga dan ini orang neraka. Orang surga pasti perkataan yang terbaik. Ada amin? Tapi orang-orang neraka, perkataan pasti sangat menyakitkan hidup kita. Pasti kita dengar perkataan dari orang-orang yang belum bertumbuh dalam iman kepada Yesus, maka kita mulai menyimpan sakit hati dendam terhadap orang-orang yang demikian. Nah, kalau kita dengar setiap perkataan-perkataan yang benar-benar begitu jahat seperti itu, anggaplah bahwa ini orang neraka, nggak usah pedulikan dengan dia. Biarin aja dia ngomong, kan memang tujuan dari sana kok. Ya, ada yang ditentukan untuk selamat, bertobat sungguh-sungguh, ada yang ditentukan tidak akan selamat. Ya, Tuhan tahu kok. Ya, orang yang bertumbuh dalam iman kepada Yesus, setiap perkataan mereka pasti yang terbaik, pergaulan mereka pasti yang terbaik. Ada amin? Tapi orang-orang yang tidak pernah bergaul dengan Tuhan, kita bisa menilai apakah dia bangun mesbah dalam rumah tangga dia, apakah kalau dia pergi dia berdoa, apakah dalam rumah tangga itu mereka tiap pagi mereka berdoa, suami istri ini berdoa atau tidak. Dan itu kita bisa tahu, saudara. Nah, sehingga di lewat firman Tuhan ini dia berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, bahwa Tuhan menempatkan roh manusia itu dalam yang kelihatan ini, yang dipoles dengan makanan ini, kasih makan yang kelihatan ini, ganteng-ganteng, cantik-cantik, lalu pada akhirnya akan masuk dalam peti mati, di sana pun akan busuk. Namun yang tidak kelihatan ini yang harus dipersiapkan, isilah dia dengan firman Tuhan. Tapi ini yang dipoles begini, wih ganteng, cantik gitu, tapi kasihan, jauh dari Tuhan. Nanti waktu meninggal, Pak Gembala datang, kasihlah ayat buat dia dulu Pak Pendeta di atas batu nisan. Aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik di bumi ini. Padahal tiap minggu gak masuk gereja dia, tapi kasih ayat loh di atas itu batu nisannya. Ya,
Ada orang tiap minggu masuk gereja, tiba-tiba dia mati karena kemabok dia. Mungkin karena dia mabok, gimana tiba-tiba dia meninggal. Lalu pada akhirnya orang mabok ini pun kasih dia ayat yang terbaik di atas batu nisannya. Aku sudah mengakhiri pertandingan. Ya kan? Nah sementara dia mati karena ini ayat yang ke-10 ini. Ayat yang ke-10 dia berkata, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang baik, perbuatan yang jahat. Perbuatan yang jahatnya di mana? Maka di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 itu dia berkata, perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah kalau dia mati karena di bagian itu, kenapa lu kasih dia ayat? Aku mengakhiri pertandingan yang baik. Ya kan? Ini sebenarnya kita kasih dia ayat-ayat ini kalau dia mabok. Karena saya kena percaya namanya orang yang mati karena mabok di atas kuburan itu, di sana tidak ada bunga mawar, yang ada cuma pecahan botol dan apalagi di situ. Iya. Di atas kuburan pemabok, di sana tidak ada bunga mawar, yang ada cuma pecahan botol, saudara-saudaraku. Lalu ketika dia sampai di sana karena dia suka minum, maka dia akan disiksa di dalam sumur itu. Tiap hari dia minum, mabok, tidur di dalam neraka, dibakar lagi gitu. Kalau ada orang yang lidahnya selalu tidak pernah dijaga sampai di sana karena sampai di neraka, lidahnya akan ditarik panjang, dipotong begini, tumbuh lagi, dipotong lagi, tumbuh lagi, itu kekal untuk selama-lamanya. Orang yang kalau selalu bibirnya, lidahnya itu nggak dijaga. Setiap dosa pasti punya siksaan masing-masing itu, ya. Nah ini seringkali kita melihat bahwa ada orang-orang yang benar-benar sebagai orang Kristen, namun mereka masih tinggal di bagian-bagian itu, sehingga mereka ini tidak mau bertobat sungguh-sungguh. Masa bodoh dia, kan luar biasa, ya. Maka di sini saudaraku, bahwa firman Tuhan di situ dia berkata, kalau kita benar-benar kita ini orang jahat, kita ini orang berdosa, semuanya kita sebagai paling itu juga orang berdosa kok, ya. Namun sekurang-kurangnya harus merdeka sungguh-sungguh. Ada amin. Selesaikanlah. Kalau kita berdoa, Roh Kudus lagi tinggal dalam hidup kita. Ketika kita tutup mata berdoa, pasti Tuhan berkata gini, kenapa hari kemarin kamu sakit hati? Kenapa kamu dendam? Kenapa kamu menyimpan akar kepahitan? Di situ Roh Kudus akan berbicara. Maka di saat itu pun kita katakan, Tuhan ampuni saya. Ada pengakuan, ada pengampunan dari Bapa terjadi. Ada amin. Tapi kalau dia tidak pernah berdoa, nggak pernah bergaul dengan Tuhan, itu tiap hari itu bahasanya macam-macam lah, ya. Bahasanya hancur-hancuran, ya. Maka malam hari ini, kalau kita ikut Tuhan, benar-benar merdeka sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tiba waktunya Tuhan berkata, kamu harus siap karena kamu sudah selesai, kamu sudah beres, kamu kualitasnya bagus, makanya aku ambil kamu. Ada amin. Kualitas kita pulang itu harus yang terbaik. Ada amin. Tapi kadang-kadang pemabok juga memang dia kan tidak sampai dia, karena kalau dibiarkan dia terus dia akan binasa dia. Makanya kita setiap orang diberikan kesempatan supaya nanti ada waktunya, ada yang beritakan Injil, dia bertobat, dia berbalik lagi. Ada amin. Sore hari ini, malam ini, kursi-kursi yang kosong ini, nanti minggu depan mungkin ada yang mabuk, dia masuk di sini, harus siap dilayani. Tadi saya dijemput juga, ketemu dengan anak-anak kami lah di sana, jalan mabuk-mabuk semua gitu, ya. Dia ngomong sama saya juga, mulutnya bawa alkohol, padahal baru selesai doa sama dia. Ya. Ya namanya kalau minum boleh 1 sloki lah, ini 2-3 botol, bukan 1 sloki lagi kan. Maboknya udah lain saudara-saudaraku, karena perbuatan daging telah nyata itu.
Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di dalam renungan firman Tuhan, di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-16, di situ dia berkata, mendekatlah kepadaku, dengarkanlah itu. Dari dulu aku berkata, tidak pernah sembunyi-sembunyi. Ketika hal itu terjadi, aku ada di situ. Ada amin? Ingin masuk surga, maka Tuhan berkata, mendekatlah kepada aku. Ingin masuk surga, maka Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Ingin masuk surga, maka firman Tuhan berkata, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil. Jika engkau tidur, jika engkau bangun, jika engkau berjalan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Namun firman itu tidak pernah kita renungkan, yang kita pikirkan masalah begitu bertumpuk dalam pikiran kita ini, sehingga tidak kuat lagi, akhirnya sakit-sakitan, saudara-saudaraku. Masalah begitu banyak, tujuan masuk dalam gereja, selesaikan masalahmu. Ada amin? Jangan datang dari rumah masuk gereja bawa masalah, gak diselesaikan di sini, pulang juga dibawa lagi, malam gak bisa tidur itu. Maka tujuan kita masuk ke gereja, Tuhan sedang melihat umat-umatnya. Mereka datang mengerahkan setiap pergumulan hidup mereka, supaya mereka pulang dari tempat ini, mereka sudah selesai. Mereka jalan juga, itu tubuh mereka ini ringan, rohnya itu ringan, perbuatan mudah semua selesailah di hadapan Tuhan. Ada amin? Karena saya akan percaya, kalau kita masuk dalam gereja, kita diingatkan dengan firman Tuhan, kita juga, Tuhan akan berbicara. Kamu kan kemarin sakit hati, maka di situ mulai dalam hati, Tuhan, ampuni saya, kemarin saya sakit hati dengan orang ini. Lepaskan pengampunan. Tuhan pasti akan memberikan pengampunan buat kita, karena walaupun dosamu merah seperti kermisi, maka saya akan sucikan seperti salju. Ya. Namun seringkali kita ini, saudara, yang kita nggak pernah membayangkan bahwa satu saat ini kita akan pulang, karena orang nggak berpikir, dia nggak pikir ke arah sana, karena dia pikir bilang, aku kan masih muda, nanti sampai nenek-nenek 90 tahun baru saya akan pulang. Pernah nggak saudara minta umur? Ya, pernah nggak saudara minta umur? Kalau saudara belum minta umur, maka malam hari ini mulai minta umur, karena imanmu, maka Tuhan akan memberikan umur itu buat saudara. Ada amin? Tapi yang sering kali kita minta yang ini loh, ya, kerjaan, rumah tangga, anak-anak, kesehatan, makan minum, tapi kita tidak pernah minta umur, saudara. Padahal Tuhan berkata dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun, lebih dari itu penderitaan dan kesukaran. Kemarin saya pergi doakan sahabat saya di sana, ya, bukan sahabat, kenalan lah, ya. Saya anggap mereka seperti keluarga aja. Toko Nirwana di kota terminal lama Kupang itu, ada tulis kan, toko Nirwana, ada jualan batik. Nah, itu namanya Pak William. Itu umurnya 90 tahun loh. Kemarin dua kali saya mundur ke sana. Saya maju ke sana terus, pagi saya udah ke sana berdoa sama-sama. Karena umur 90 tahun sudah tidak cuma hanya duduk gitu ya. Tapi dia sambil berdoa, merenungkan firman Tuhan. Dia tetap kuat di hadapan Tuhan, saudara. Masih tetap sehat, saudara. Ya. Akhirnya istrinya bilang, Pak Doni, coba kamu yang taruh tangan dengan tangan, itu namanya apa itu? Coba taruh tangan, coba tes Pak William dulu. Begini, saya kalah. Ya, baru 90 tahun, kekuatan masih ada, penglihatan masih jelas. Karena dari awalnya dia cinta Tuhan, saudara. Orang kalau cinta Tuhan, sampai tua pun itu dipelihara sama Tuhan. Ya, sehat luar biasa. Akhirnya waktu lalu ke Bali sana, saudara, bertemu dengan nenek-nenek, penglihatan masih jelas, masih kuat, masih makan durian, umurnya pas 100 tahun. Luar biasa. Saya bilang, nenek, umur panjang, kamu makan apa? Rahasianya apa? Ya rahasianya kan kepada Tuhan. Tapi Tuhan siapa? Ya Tuhan Yesus juga. Padahal dia orang lain. Mereka nggak kenal Tuhan. Tapi dia bilang Tuhan Yesus. Tapi dalam hati saya, nggak apa-apa. Yang penting kita ini sama-sama makan daging babi. Sekalipun mereka di balik sana mereka nggak kenal Tuhan, namun di dalam roh pasti sama-sama ke situ. Ya. Karena roh kita ini, kita semua makan babi kok, pasti rohnya sama itu. Yang penting kita terus beritakan Injil, kan gitu. Ya. Akhirnya di situ saya lihat bahwa ketika kita berjalan dan kita taat terhadap firman Tuhan, kuasa itu akan bekerja begitu luar biasa.
Ada amin. Nah, sehingga dalam bulan-bulan kemarin tahun 2022, saudara-saudaraku, di sana kita pelayan masuk di dalam daerah-daerah pedalaman yang begitu luar biasa. Di sana kita bertemu dengan orang yang aneh-aneh di sana. Namun ketika kita berdoa, kuasa Tuhan sanggup melepaskan mereka, saudara-saudaraku. Kuasa Allah bekerja, mereka terikat dengan kuasa gelap, mereka dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya puji Tuhan, banyak yang kita baptis juga. Ya. Lalu apa yang terjadi lagi, saudara? Lalu di sana juga ketemu dengan seorang pemuda yang terikat oleh kuasa gelap, saudara. Selama itu hampir berbulan-bulan cuma tinggal dalam kamar kegelapan itu, ya. Lalu di situ dia hanya keluar pergi ke toilet, dia masuk lagi kunci pintu, dia cuma tidur, saudara-saudaraku. Padahal keluarga ini anak satu-satunya, mamanya menangis, Pak Pendeta, gimana dengan anak tunggal ini? Dia masa mudanya, dia sudah setiap hari dia tidur di dalam kamar yang gelap. Waktu lalu dia pergi kerja di kelapa sawit. Dia pulang siang-siang, tiba-tiba hilang pikiran, dia jalan tahu arahnya kemana, tatonya hilang di tengah hutan. Waktu kami ketemu dia sudah kurus seperti itu, padahal baru 2-3 hari itu. Akhirnya dimulai saat itu bawa sampai di rumah, sudah terkurung sendiri dalam kamar itu. Lalu di situ saya bilang, ibu, kami nginep di rumah ini, besok pagi Tuhan akan menjamah dia dan pintunya dia akan buka, maka kita masuk akan berdoa sama-sama. Benar, saudara. Paginya di sana kami berdoa. Selesai ibadah pagi sama tim teman-teman ini, lalu dia buka pintu, kami masuk langsung naikkan pujian penyembahan. Lalu mulai kita tumpang tangan, tiba-tiba ada kuasa gelap keluar dari tubuh dia. Bisa lihat dengan mata seperti ini. Ada seorang nenek-nenek, dia jalan pelan-pelan sambil lihat begini, saudara, keluar dari tubuh dia. Kita lihat kok Tuhan memperlihatkan itu semua, bahwa kalau manusia tidak bergaul dengan Tuhan, maka iblis yang akan bergaul dengan dia. Rupanya nenek ini, iblis ini menikah sama orang ini, pemuda ini, sampai badannya penuh dengan koreng-koreng. Di dalam kamar itu baunya minta ampun, saudara. Tanya puji Tuhan, selesai kita berdoa, kelepasan terjadi, yang bau-bau busuk itu hilang semua, saudara. Akhirnya luar biasa, terlepas dia. Lalu kami bawa dia ke kota Meliau, di sana beliin kasih dia sedal. Lalu kita bisa ngobrol, saya masukin terus. Akhirnya dia terlepas, saudara. Bahwa manusia kalau bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjaga orang itu. Tapi manusia kalau tidak bergaul dengan Tuhan, maka kuasa lain yang akan bergaul dengan mereka. Maka marilah kita sebagai umat-umat Tuhan, malam hari ini bergaulah yang baik dengan Tuhan. Ada amin? Bangunlah hubungan yang terbaik dengan Tuhan. Karena hidup di dalam Tuhan ini ada keselamatan. Ada amin? Karena hidup dalam Tuhan ini ada perlindungan. Ada amin? Karena dalam hidup dalam Tuhan itu ada pertolongan. Dalam hidup dalam Tuhan ada mujizat. Hidup dalam Tuhan bahwa di sana ada solusi, ada jalan keluar. Ketika kita tidak berdaya, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Karena dari awalnya kita ini sudah mulai membangun sistem yang baik di hadapan Tuhan. Ada amin? Tapi kalau kita tidak pernah membangun sistem yang baik di hadapan Tuhan, doa juga buat malas-malas, doa juga bolong-bolong. Bagaimana hari esok kita jatuh, Tuhan berkata kemarin kan kamu malas-malas. Bagaimana kamu berdoa saya mau nolong kamu? Masih butuh waktu lama sekali, baru mujizat itu akan terjadi. Nunggu hati kita dulu, gitu. Ada amin? Tapi di saat kita setia di hadapan Tuhan malam hari ini, ketika ambil keputusan, saat ini Tuhan saya ambil keputusan, saya mau sungguh-sungguh, pengabdian saya sungguh-sungguh, saya mau merenungkan firman Tuhan yang siang malam, sebelum tidur saya mau merenungkan firman Tuhan, bangun jam 4 pagi saya mau merenungkan firman Tuhan, membangun besok yang terbaik di hadapan Tuhan. Maka saya akan percaya hari esok ketika saudara saya jatuh, maka tidak jatuh sampai tergeletak. Ada amin? Karena sistemnya sudah baik, gitu. Kenapa ada orang berbulan-bulan dirawat di dalam rumah sakit nggak sembuh-sembuh? Biar banyak pendeta datang berdoa pun itu pasti ada kesembuhan kok, ya. Akhirnya orang yang demikian itu juga kadang saya udah ketemu, ini di lapangan juga, ya. Orang ini bilang, Pak Pendeta ini gimana ini, banyak pendeta datang doakan saya. Ada pendeta terkenal datang doakan saya, katanya urapannya dahsyat. Mana Pak Pendeta? Tuhan apakah ada? Ih, kagak saya. Tuhan Yesus ada nggak Pak Pendeta? Tanya aja sama dia. Akhirnya dia tanya balik. Tuhan Yesus ada nggak?
kok banyak pendeta doakan saya juga sama? Lalu saya tanya dia, di rumah tanggamu tiap malam doakan nggak sama-sama istri sama anak-anakmu? Enggak Pak Pendeta. Tiap pagi bangun pagi doa enggak? Enggak Pak Pendeta. Kalau pergi kerja berlutut dulu enggak baru engkau berdoa? Berdoa enggak di hadapan Tuhan? Enggak Pendeta. Ya udah, sekarang terimalah itu penyakit. Kau harus minta ampun sama Tuhan. Akhirnya dia mulai pelan-pelan minta ampun sama Tuhan. Tuhan menunggu kesetiaannya dulu. Waktunya Tuhan terjadi, mujizat itu terjadi, bab ini sembuh. Akhirnya dia mulai melayani Tuhan, saudara. Makanya kalau orang yang sakit berarti nggak pernah sembuh-sembuh karena awalnya dia salah jalan dia. Malam hari ini marilah kita jalan yang benar. Ada amin? Supaya hari esok kalau jatuh tidak satu sampai tergeletak. Biarlah hari esok ketika kita jatuh, di situ Tuhan hadir. Maka dalam Yesaya 48 ayat 16 itu dia berkata, mendekatlah kepadaku. Ketika hal itu terjadi, aku ada di situ. Ketika kamu jatuh, aku mulai angkat kamu lagi. Ada amin? Ini tulang leher putus aja Tuhan sambung. Saraf-saraf putus aja Tuhan sambung kembali. Tulang leher putus aja Tuhan sambungkan lagi. Apalagi darah habis Tuhan kasih darah yang baru. Apalagi cuma masalah-masalah kecil itu. Ada amin? Makanya yang penting kita harus bangun sistemnya dulu. Hubungan pribadi ini dengan Bapa dulu yang terbaik. Maka semuanya itu akan diberikan bagimu. Ada amin? Inilah yang saya bagikan buat saudara. Saya sambung kesaksian itu. Malam hari itu selesai mereka pukul saya pakai balok. Lalu saya jatuh ke depan 2 meter. Selanjutnya tidak sadar lagi. Bagaimana waktu matinya? Ketika roh saya keluar dari tubuh saya, itu seperti star mau lari. Ketika roh saya keluar dari tubuh saya, itu seperti pertandingan lari. Ayo siap, tiba-tiba langsung lurus ya, orang renang gitu, ya. Tapi roh saya tiba-tiba itu melayang-layang di atas tubuh saya. Dalam keadaan gelap, roh saya bisa melihat tubuh saya tertinggal. Roh saya berkata gini, duh badan saya tinggal. Selanjutnya roh saya ini berdiri melayang-layang di dalam kegelapan, di alam roh. Di alam roh itu hening, gak ada suara apa-apa dalam sana. Tiba-tiba roh saya berkata gini, mau kemana ya Tuhan Yesus, mau kemana? Ketika sebut Tuhan Yesus, tiba-tiba ada 5 malaikat hadir sekitar 2 meter dari roh saya. Tempat itu langsung terang. Akhirnya roh saya melayang-layang, itu pun roh saya langsung ngomong begini, Tuhan Yesus, ini malaikat yang terbaik, pasti membawa roh saya ke jalan yang benar. Baru ngomong kayak gini saudara, 5 malaikat ini mereka mulai komunikasi. Selesai komunikasi, 1 malaikat keluarin tangan putih panjang, lalu dia pegang di tangan sebelah kanan roh saya ditarik. Ketika malaikat pegang tangan saya seperti saat ini kita bisa pegang, kita bisa melihat begini. Lalu roh saya ditarik masuk dalam terang itu. Ketika berada dalam terang itu, tidak melayang-layang lagi, tapi sudah injak sesuatu yang diinjak itu seperti saat ini kita injak lantai ini, saudara. Di situ awal dari kehidupan yang baru waktu kita pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Tiba-tiba 5 malaikat ini mereka komunikasi, tapi roh saya nggak mengerti dengan bahasa apa yang mereka pakai. Selesai komunikasi, lalu 5 malaikat ini mereka bagi posisi. Tadi ada malaikat 1 di sini, 2 di sini, 2 di sini. Roh saya masih di sini, di pinggir sini. Tiba-tiba 2 malaikat yang 1 di sini, lalu dia maju di depan saya, dia berdiri. Roh saya di belakang dia. Tiba-tiba 2 malaikat dari sebelah kanan saya, mereka maju, lalu mereka pegang tangan saya. Waktu pegang, sadar seperti kita pegang saat ini. Saya pegang mic ini, sadar-sadar gitu, ya. Lalu tiba-tiba malaikat yang tadi 2 di sini, mereka maju dari belakang, berdiri di sini, lalu pegang tangan saya. Akhirnya jalan juga kita bagandeng tangan gitu, ya. Nah, ketika malaikat di depan ini waktu dia melangkahkan kaki, ternyata ada satu jalan terbuka. Jalan ini lurus terang luar biasa. Dan di pinggir kiri kanan gelap, di dalam kegelapan itu terjadi perubahan, bahwa di sana ada suara tangisan dan penderitaan di dalam kegelapan itu, saudara. Ada orang menangis meraung-raung dalam kegelapan
Karena yang menangis di luar kegelapan ini, mereka lihat terang ini. Mereka melihat malaikat itu, mereka datang jemput roh saya, maka mereka juga berteriak-teriak, menangis-nangis, supaya malaikat ini juga keluarin tangannya, supaya narik mereka masuk. Sebenarnya menangis dalam kegelapan ini, mereka berusaha untuk masuk dalam terang ini, karena ada penjemputan. Ya, mereka berusaha untuk masuk, tapi nggak bisa, karena gelap dan terang tidak bersatu. Kecuali di waktu dia hidup, dia percaya bahwa Yesus di jalan kebenaran, maka pada akhirnya mereka meninggal, maka Tuhan koneknya langsung dengan surga, karena Roh Kudus tinggal dalam hidup mereka. Ini mati Tuhan Yesus juga dia nggak percaya kok. Dia masa hidupnya juga Tuhan Yesus juga nggak pernah tinggal dalam hati dia. Dia juga tidak pernah mengundang Roh Kudus tinggal dalam hidup mereka. Maka berbahagialah saudara malam hari ini, bahwa Tuhan dia berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat tinggal bagi kamu, namun saya akan menyediakan kamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus, pribadi Allah yang tinggal dalam hidup saudara dan saya. Sehingga pada akhirnya ketika kita meninggal, karena Roh Kudus itu tinggal dalam roh kita, maka itu connect. Ketika roh kita keluar, langsung pasti kita tahu pencipta kita, Tuhan Yesus mau kemana, malaikat datang. Ada amin? Tapi kalau dia tidak pernah tinggal dalam kehidupan kita, maka ketika kita keluar, ya udah kita ini sendiri, roh ini sendiri, nggak ada penolong yang lain kok. Akhirnya kita ini jadi bego, mau sebut siapa? Sebut Tuhan Yesus pun nggak bisa kok. Tapi karena masa hidup kita kenal Yesus, Roh Kudus itu tinggal dalam hati saudara dan saya. Ketika kita meninggal, roh kita keluar, langsung ngomong, Tuhan Yesus mau kemana? Pintu surga terbuka, malaikat datang. Ada amin? Itu sebenarnya intinya cuma hanya sebut Tuhan Yesus saja. Ya, akhirnya melakukan perjalanan cukup jauh. Semakin jalan ini semakin sempit. Tiba di ujung jalan yang sempit, di sana ada pintu seperti lubang jarum. Pintu itu oval, lonjong saudara. Akhirnya roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, badan saya besar tidak mungkin masuk. Lalu 3 malaikat yang tadi yang satu di depan, lalu 2 malaikat dari kanan maju di depan. Lalu tiba-tiba roh saya, lalu mereka masuk. Akhirnya roh saya ngomong gini, Tuhan Yesus, badan saya kecil pasti masuk. Tahu-tahunya sudah melewati pintu yang sempit, di balik sana ada taman yang indahnya luar biasa. Secara manusia kalau menginjakkan kaki dalam taman itu, ya mungkin nggak mau pulang-pulang saudara. Akhirnya roh saya bersama dengan 5 malaikat ini, lalu berjalan dalam taman yang begitu indahnya luar biasa. Lihat ini nggak sampai ujung-ujungnya sampai di sana saudara. Mungkin kalau kita jalan pun nggak sampai ujung-ujungnya di mana itu, ya. Tiba-tiba sekitar jalan 4 kilo kemudian, itu roh saya ngomong begini, Tuhan Yesus, ini kan taman, berarti ada rumah. Baru ngomong bilang rumah, tiba-tiba di ujung sana ada satu, yang tadinya kan kalau lihat di sini seperti ada awan putih yang menutupi sesuatu di sini. Ya, tamannya ada ujungnya di sini, tapi di sini ada putih. Ya, ada seperti awan putih kah, mungkin tirai putih gitu ya. Tiba-tiba roh saya ngomong gini, Tuhan Yesus, ini kan taman, berarti ada rumah. Baru berkata begini, tiba-tiba yang putih ini dan hilang dalam sekejap, ternyata ada rumah, ada satu istana yang megahnya di bawah sana. Karena roh saya bersama dengan 5 malaikat ini berdiri atas ketinggian sampai melihat ke rumah di bawah sana saudara. Waduh, satu kota yang megahnya luar biasa saudara. Akhirnya roh saya ngomong begini, Tuhan Yesus, itu rumah, berarti ada orang di dalam. Lalu roh saya dibawa sama 5 malaikat itu, lalu di sana ada tangga, ada anak tangga itu 7. Lalu kami turun, lalu masuk menuju ke rumah itu. Ternyata dalam rumah itu persis kayak dalam gereja, bahwa di sana ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang tepuk tangan, ada yang tiup sangkakala. Tiba-tiba ada suara yang berkata, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini. Lalu roh saya dibawa lagi, masuk ruangan kedua, masuk ruangan ketiga, persis seperti ruangan yang pertama. Dan saya kena percaya itu keluarga kita yang meninggal di dalam Tuhan, mereka ditampung di tempat itu untuk menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan saudara. Lalu roh saya dibawa lagi masuk ke ruangan yang keempat, ruangan terakhir. Tapi ruangan itu bagus banget itu, dihias begitu. Tiba-tiba roh saya ngomong begini, Tuhan Yesus, ini antara saya ke surga dan ke neraka. Baru ngomong kayak gini, 5 malaikat ini hilang.
Lalu roh saya melangkah 3-4 langkah lagi, lalu ada sinar kemuliaan muncul di depan mata roh saya. Sinar ini mungkin melebihi matahari, membuat mata roh saya nggak bisa melihat lagi. Mata roh saya dalam keadaan tutup mata, rapat-rapat. Lalu tiba-tiba ada suara bergumandang dalam ruangan itu berkata gini, berlutut, berlutut. Tiba-tiba roh saya berlutut dalam keadaan tertunduk. Lalu mulai roh saya mulai angkat kepala kayak gini, lalu lihat ke depan kayak gini. Ternyata Tuhan membuka satu buku yang besar. Ketika buku besar itu terbuka, itu tulisan keluar gaya bara api, saudara. Tulisan keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang. Tiba-tiba tinggal kertas putih. Lalu terbuka lagi lembar yang kedua. Baru terbuka begini, saya lagi pasang jerat. Mulai dapat itu kambing. Lalu kambing itu saya lepas, lalu saya bawa. Akhirnya saya ikat, lalu saya bawa, lalu saya potong itu kambing. Lalu bakar itu daging, saya makan, hilang. Mulai jerat babi orang, mulai sampai makan dagingnya, hilang. Api yang saya curi di kampung saya di Kefas sana, Tuhan kasih keluar semua di situ. Curi babi gimana? Keluarga gitu seperti di syuting. Rupanya memang CCTV Tuhan itu udah dari dulu sudah disuting, dipantau itu. Kemana kau pergi? Itu dipantau khusus itu. Akhirnya Tuhan memperlihatkan semua kejahatan saya. Loh Tuhan, ini kan dosa saya. Curi babi gimana? Keluar kayak gitu loh. Ya. Akhirnya roh saya berkata, Tuhan ini kan dosa saya. Ini minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu, saya melakukan kejahatan. Engkau nyatakan di tempat ini Tuhan. Tiba-tiba tinggal kertas putih, lalu terbuka lembaran yang besar itu lagi. Tulisan begitu banyak keluar. Lalu roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, saya tahu Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Tiba-tiba tinggal kertas putih, terbuka lembaran keempat, tidak ada tulisan. Roh saya buka mata begini, buku ini hilang. Lalu roh saya lihat ke sinar tadi, sinar itu pun hilang. Di tempat sinar itu, di sana hanya ada altar yang bulat, ada mimbar yang bulat itu tingginya hampir 3 meter. Akhirnya roh saya berkata gini, oh ini tempat Tuhan Yesus, ini takhta surga. Tiba-tiba ada suara berkata gini, Domingus pulang, belum tiba saatnya untuk datang melayani aku. Ketika roh saya mendengar suara yang begitu merdu itu, lihat ke samping kanan, rupanya Tuhan Yesus menunggang kuda putih. Itu dari rambut sampai leher itu seperti cahaya tadi. Badannya seperti manusia biasa. Lalu roh saya berkata gini, ini Tuhan Yesus, saya harus pulang. Badannya berubah dari sinar, kuda putih berubah dari sinar. Langsung roh saya ngomong begini, Tuhan Yesus mau balik. Waktu balik begini, tiba-tiba roh saya masuk dalam tubuh saya. Tiba-tiba kaget. Waktu kaget, ingatan yang pertama, lo kenapa pulang? Kok hidup lagi? Tadi kan di surga. Tuhan Yesus, kenapa engkau pulangin saya? Tapi kok haus ya? Waktu haus baju saya ini basah. Lalu saya pegang begini, rupanya ada gumpalan darah besar-besar. Saya masuk ke dalam mulut saya, telan darah saya, lalu badan saya mulai tergoncang lagi. Lalu saya ingat tadi saya dipukul jam 10 malam. Sekarang jam berapa? Mau buka mata nggak bisa. Ini kan udah pecah. Ini kan masih ada bekas ini kan, ya, bekas lukanya di sini. Lalu saya berusaha mau buka mata nggak bisa karena ini ada yang kering. Usaha mau buka mata nggak bisa, tapi saya berusaha mau bangun, mau jalan, mau angkat kepala gini, tiba-tiba kepala saya jatuh. Tiba-tiba udah kayak gini, loh Tuhan, leher saya kok putus. Lalu saya berteriak, tolong! Suara keluar dari sini, krrr, tolong, krrr. Bernapas keluar dari sini, krrr, krrr. Gitu, ya. Akhirnya singkat cerita, lalu ada yang datang angkat saya, lalu dibawalah ke rumah sakit UKI. Sampai rumah sakit UKI, lalu ditaruh di atas tempat tidur, masuk dalam ruang ICU. Lalu selesai periksa, dokter sarafnya periksa, dia ngomong dengan pimpinan kami. Dia berkata, Pak Riyandi, anak ini tidak mungkin hidup. Ini 2 kemungkinan. Karena saya sudah periksa, ini 2 kemungkinan. Kalau dia hidup, cacat umur hidup. Kalau enggak, pasti dia mati. Karena ini tulang leher tidak bisa disambung, cairan otak udah keluar. Akhirnya pimpinan kami berkata, udah jahit aja, kalau meninggal yang penting tersambung lagi. Akhirnya dokternya cuma jahit kulit, tidak kasih jus, tidak kasih donor darah. 4 hari kemudian meninggal yang kedua kali dalam ruang ICU. Lalu mereka berkata, Domingus sudah meninggal, mana keluarganya? Kebetulan abang saya yang di situ, dia berkata, bilang saya ini kakaknya. Bilang adik kamu sudah dipanggil sama Tuhan. Lalu kakak saya dia tahu saya meninggal, dia pingsan, dirawat juga di rumah sakit UKI. Ya. Akhirnya dirawat, itu badannya penuh dengan selang dia.
Akhirnya saudara-saudaraku, lalu namanya meninggal, lalu ada keluarga yang lain, sepupu bilang jangan, kami mau berdoa dulu. Mereka berdoa, lalu roh saya udah keluar dari tubuh. Bukan seperti yang pertama kan gelap. Yang kedua itu baru roh saya keluar begini, terangnya begitu luar biasa. Kalau di alam roh, di mana Tuhan Yesus ada, alam roh itu terang. Itu. Kalau begini aja kita melihat Tuhan Yesus di mana, tapi dia ada dia. Tapi kita nggak lihat dia. Di mana ada tempat untuk memuliakan dia, di situ dia ada. Dia sedang melihat saudara dan saya. Ada amin. Tapi kalau di alam roh pasti bertemu, karena ini roh dengan roh ketemu sama dia. Ya. Akhirnya roh saya berjalan dalam terang itu, saudara. Tiba-tiba ada suara langsung ngomong, berteriak begini, balik, balik. Roh saya lihat begini, ada Tuhan Yesus berdiri di atas segumpalan awan putih. Lalu tiba-tiba roh saya lihat Tuhan Yesus kayak gini. Lalu tiba-tiba ada segumpalan awan turun dari atas sana, mulai turun menutupin kepala Tuhan Yesus, menutupin badannya. Tiba-tiba roh saya langsung bilang pulang. Tiba-tiba langsung balik, sudah berdiri kembali di depan pintu kamar. Lalu roh saya berdiri di depan pintu kamar, ada perawat satu dari sini, tiba-tiba dia lihat samping saya, lalu perawat itu dia buka pintu, akhirnya roh saya ikut perawat ini. Ternyata perawat ini menuju ke tubuh saya. Ternyata di situ mereka pakai alat pemacu jantung, mereka strom. Roh saya sambil lihat gini. 7 kali kemudian mereka angkat alat itu. Tiba-tiba roh saya naik di tempat tidur, roh saya masuk dalam tubuh saya. Tiba-tiba kaget, waktu kaget leher saya bunyi, krek. Loh, leher saya kok bunyi ya? Tiba-tiba suka yang kepala gini, loh kok enak banget ya. Leher saya tersambung lagi. Suster, coba buka ikatan di leher saya. Luar biasa loh saudara. Ya. Akhirnya suster buka penahan di leher saya, itu tidak sakit, namun lapar setengah mati saudara. Akhirnya mereka kasih makan, selesai makan, turun jalan-jalan sampai besok pagi, pas tanggal 19 Desember tahun 99, hari Minggu, ketemu dengan dokter. Dokternya kaget, loh, Domingus hidup. Dokter semua pulang, ha? Kamu ada keluarga? Saya bilang nggak ada keluarga di sini. Akhirnya dokternya berkata, loh anak ini kalau dia hidup tidak mungkin berbicara. Anak ini kalau dia hidup pasti lumpuh total. Anak ini kalau dia hidup pasti jadi bego-bego. Tapi saat ini saudara lihat di depan, mana begonya, mana lumpuhnya saudara. Dalam Yesus tidak ada mustahil saudara. Kita punya Bapa itu hebat sekali lah. Ya. Pokoknya kita punya Bapa itu hebat lah itu. Tidak ada yang lain lagi. Maka yang penting marilah kita bergaul sama dia. Dia senang ketika kita berdoa. Dia senang ketika kita baca firman Tuhan. Dia senang dia selalu ada di samping kita. Kita selalu digandeng dalam hidup kita itu. Ada amin. Namun seringkali kita meninggalkan jam-jam doa kita, sehingga seolah-olah kita jalan tanpa pertolongan dari yang lain lagi. Tapi ketika kita bangun hubungan yang baik, ya namanya kan orang berumah tangga kan pacaran dulu. Kalau dia janji bilang makan di aroma sini, datang terlambat aja, putus. Wah, makanya cepat dia itu. Orang kalau pacaran kalau bilang cepat waktu, itu pas tepat waktu itu. Begitupun bersama dengan Bapa harus tepat waktu kita. Ada amin. Maka disitulah kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Rumah tangga kita diberkati, pekerjaan kita diberkati. Apapun yang kita doakan, maka Tuhan akan membuka jalan bagi saudara dan saya pada malam hari ini. Ada amin. Ini yang saya bagikan buat saudara. Selesai ibadah mau lihat asli bekas potongan di leher saya, gratis tidak bayar. Tapi coba kita lihat ada liputan SCTV saudara. Ya. Ini sekitar 5 menit saudara.